Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik. Kali ini pembahasan kita kali ini adalah menganalisa sambungan baca WF dengan bantuan Microsoft Excel. Dalam pembahasan kali ini kita akan menentukan cara menentukan mutu tegangan izin dan tegangan geser izin dari baut yang akan kita gunakan. Kemudian kita merencanakan ukuran dan jumlah baut yang digunakan, menganalisa kekuatan baut terhadap tegangan yang terjadi. Kemudian menganalisa kekuatan plat penyambung, menganalisa kekuatan profil terhadap sambungan. Kemudian menentukan jarak antar baut dan jarak baut ke ujung plat. Oke, baik. Di sini saya sudah punya format Excel yang saya buat untuk mempermudah perhitungan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi dari format ini ya. Yang pertama, format ini yang diisi hanya yang berwarna merah. Selain dari warna merah tidak perlu diisi ya, karena sudah ada rumus-rumus yang saya buat agar memudahkan perhitungan. Oke, di sini adalah analisa sambungan baut balok tarik. Ini ada link video, nanti setelah saya upload video ini akan ada linknya di sini ya. Oke, ini analisa sambungan baut untuk balok tarik. Yaitu ini adalah analisa untuk menghitung sambungan ya. Biasanya sambungan ini digunakan untuk rangka batang atau rafter dalam konstruksi baja ya. Misalnya ada portal baja, jadi ini bisa digunakan untuk sambungan rafter. Oke, ini adalah contoh, ini adalah besi IVF yang akan kita sambung ya. Ini tampak potongan dari IWF, ini tampak samping, ini tampak atas, ini tampak kelihatan dari samping sini ya, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Di bawahnya adalah beban P. Beban yang misalnya beban yang terjadi pada balok ini atau rafter ini misalnya 6.000 ya, misal 6.000 kg ya. Kemudian mutu baut yang kita gunakan ini biasanya ada di pasaran, kita mau pakai yang mutu berapa. Di sini juga saya lampirkan juga referensinya. Di sini di sheet referensi ada tabel dari mutu baut ya, tabel dari mutu baut. Oke, ini misalnya A baut normal dengan mutu baut dari tegangan geser izinnya ini dan tegangan tarik izinnya ini. Ini baut dengan mutu A325 dan A490. Ini adalah tegangan geser dan tegangan izinnya. Oke, saya lanjut ke analisa. Misalnya kita gunakan yang A307 ya, dengan tegangan izin 1600, tegangan gesernya 1960. Oke, di sini kita pakai A307. Kita pakai A307 dengan tegangan geser izinnya 960 dan tegangan tarik izinnya kita masukkan di sini ya, 1600. Kemudian rencana jumlah dan ukuran baut yang digunakan. Misalnya kita mau gunakan ukuran baut 10 ya. Oke. Di sini sebenarnya sudah ada format yang sudah otomatis menghitung kira-kira butuh berapa ya. Oke. Di sini baut kira-kira kita misalnya kita mau menggunakan baut ukuran 10 ya. Oke, kemudian ini adalah A baut atau luas dari penampang baut dengan ukuran 10. Misalnya ini 13, secara otomatis sini berganti ya. Oke, di sini 10. Di sini juga sudah ada rumusnya nih. Kalau mau dilihat bisa dilihat ya. Oke, kemudian ini kita untuk merencanakan jumlah ya baut ya. Ini ukuran sudah kita tentukan, kemudian kita
tentukan atau kita hitung berapa sih baut yang digunakan dengan beban 6000 ini. 6000 ini. Di sini tegangan izin adalah 0,58 kali tegangan izin. Ini tegangan yang terjadi, tegangan izin ya. Tegangan yang izin adalah 0,58 dikali tegangan izin. Ya. Oke, ini hasilnya ya 928 ya. 0,58 ini adalah nilai baku TNI ya, ini. Nah, ini dikali tegangan izin. Ini hasilnya 928. Ini ada rumusnya ya, dari mana nilainya. Oke, kemudian N ya, kira-kira jumlah baut yang digunakan dengan terjadi kira-kira berapa. Rumusnya P ya. P per luas baut, P per luas baut dikali tegangan izin. Tegangan izin yang sudah dikonversi ya dengan 0,58 ini. Oke, di sini ini adalah P itu 6000. Sini ada rumusnya dari mana nilainya. Kemudian ini adalah luas baut ya, luas satu baut kira-kira berapa ya, luas penampang baut. Di sini sudah ada rumusnya dari mana bisa dilihat. Kemudian ini tegangan izin, tegangan yang diizinkan ya untuk satu baut ini kurang lebih 928 kg per cm persegi. Sini ada rumusnya dari mana, karena nilai ini ada rumusnya ya, dari mana nilainya nggak ditulis langsung. Oke, kemudian jadi jumlah baut yang digunakan itu 8,24 ya. Ini rumusnya dari mana bisa dilihat ya. Jadi P dibagi A baut dikali tegangan izin yang sudah dikonversi. Oke, ini jadi jumlahnya 8,24. Diperlukan 8,24 baut ya. Di sini ya jumlah baut jadinya ini nilainya dari mana bisa lihat 8,24. Kita tulis di sini ya, lebih banyak dari 8, misalnya 9 ya. Untuk menentukan banyak ini juga kita lihat di sambungan. Kira-kira kalau ini satu ini ya ada 2, kalau 8 1 2 3 4 5 6 7 8 jadi 2 sisi. Jadi kalau dia 9 berarti kan dia misalnya di sini 2 ya. 2 ini kan 4 ini 4 jadi 8 kurang 9 berarti harus ditambah. Jadi di sini misalnya 4 8 jadi ini 16 jumlahnya ya. Kita bisa kalau misalnya kita mau menyamakan jumlahnya jadi 16 atau kita mau jadi 3 jumlahnya ya. Jadi misalnya 3 di sini 3 sini 3 sini 3 sini 3 berarti 12 ya. Bisa nanti kita atur ukuran bautnya biar dia kurang lebih bisa sesuai ini ya. Oke, misalnya seperti itu. Misalnya saya mau samakan nih menjadi misalnya digunakan diameter 8 kira-kira dapat 13 ya. Ini dapat 13. Kalau ini dapat 13, kalau ini 3 berarti kali 4 harusnya 12, jadi kurang 13. Jadi ini kita misalnya pakai 10 tadi dapatnya 9 ya. Oke, kita pakai 10 aja ya. Di sini kita jadikan 2 2 3 berarti 12 ya. Kita coba ya. Oke, atau kita mau tetap pakai 9 nggak apa-apa, kita coba pakai 9 dulu. Nanti tinggal dikonversi saja sesuai dengan sambungan. Oke, kita pakai 9 ya. Ya, kemudian kita cek kekuatan baut yang digunakan ya. Tegangan yang terjadi P per A baut dibagi A baut kali jumlah baut. Di sini adalah P, nilainya dari mana bisa dilihat ya. Ini ada luas satu baut, nilainya dari mana bisa dilihat. Ini adalah jumlah baut yang digunakan ya, nilainya dari mana bisa dilihat ya. Tegangan yang terjadi ini nilainya dari mana bisa dilihat ya. Tegangan yang terjadi ini ya itu lebih besar atau lebih kecil dari tegangan yang diizinkan
ya. Jadi kalau tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan yang diizinkan, maka baut dengan ukuran dan jumlah ini bisa digunakan. Oke, berarti ini aman. Sini ada rumusnya juga nih, dari mana nilainya. Ya. Kalau misalnya ini lebih kecil, lebih besar misalnya, nah, secara otomatis ini perlu tambah baut. Ya, ini secara otomatis. Saya undo, kalau ini sudah ada rumusnya ya. Oke. Kemudian untuk cek kekuatan baut dan jumlah baut yang digunakan itu aman. Kemudian kita cek tebal plat penyambung. Misalnya kita pakai plat penyambung misalnya 6 mili misal, atau 5 mili saja. Coba dengan plat 5 mili. Terus tegangan izin plat penyambung ini berapa? Ya, misalnya 1600. Ya. Oke. Kemudian tegangan yang terjadi pada plat penyambung sama dengan P per TPP. TPP ini adalah tebal plat penyambung. Terus UB ini adalah ukuran baut ya. Kemudian JB adalah jumlah dari baut yang digunakan. Ini adalah P, ini adalah perkalian dari ketiga ini. Bisa dilihat ya rumusnya dari mana ya, bisa dilihat. Kemudian tegangan yang terjadi itu adalah 1,33,33. Terus cek ini tegangan izin apakah lebih besar atau lebih kecil dari tegangan yang terjadi. Kalau tegangan izin lebih besar dari tegangan yang terjadi, maka aman. Apabila tegangan izin lebih kecil dari tegangan yang terjadi, maka ini perlu ketebalan dari plat penyambung. Contohnya ini ya, misalnya saya ganti menjadi 1700. Nah, secara otomatis di sini akan berganti menjadi perlu profil yang tebal-tebal atau perlu plat penyambung yang lebih tebal. Ini saya undo biar karena di sini sudah ada rumusnya ya. Oke, ini berarti aman. Kemudian kita cek tebal dari profil. Ya, kita cek tebal profil. Misalnya tebal profilnya 5 ya. Profilnya itu maksudnya tebal ini ya, flange-nya ini nih ya. Ini tebalnya berapa? Dilihat dari balok ya. Misalnya dia baloknya 3. Misalnya tebalnya 3 mili ya. Oke, misalnya tebal 3 mili ya. Ini jadi tegangan izin dari balok ini berapa? Kita masukkan misalnya 1600. Kemudian tegangan yang terjadi adalah P per TPP kali UB per JB ya. TPP ini adalah tebal plat penyambung ya. Oke, ini tadi sorry. Ini 5, kita yang ke bawah tadi ya. Oke, sorry. Ini tebal profil misalnya 3. Oke, tegangan izinnya misalnya dari profil ya, itu 1600. Jadi S atau tegangan yang terjadi di profil ya, itu sama dengan P per TP kali UB kali JB. P adalah beban yang terjadi, TP adalah tebal dari profil yang tadi saya jelaskan ya. Profil tebal flange ini yang buat sambungannya. Oke, itu tebalnya berapa? Terus UB adalah jumlah ukuran baut yang digunakan. Kemudian JB adalah jumlah baut yang digunakan. Ini adalah P, nilainya dari mana bisa dilihat. Ini ada perkalian dari TP kali UB kali JB. Ini perkaliannya dari mana nilainya bisa dilihat. Dan tegangan yang terjadi ini hasilnya ya. Nah, ini hasilnya, nilainya dari mana bisa dilihat. Cek ya. Ini tegangan izin dari profil 1600, nilainya dari mana bisa dilihat. Kemudian tegangan yang terjadi. Tegangan jadi nilainya dari mana bisa dilihat. Karena tegangan izin lebih kecil dari tegangan yang terjadi, maka perlu profil yang ditebal atau jumlah baut kita tambahkan atau diameter baut kita tambahkan ya. Misal kita tambahkan seperti tadi nih ya. Misalnya ini kita jadikan 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikali 2 berarti 16. Misalnya kita jadikan ini 16. Oke, kita cek
apakah aman? Nah, ini sudah aman ya. Jadi seperti itu, kita bisa tambahkan karena profil sudah ada dan tidak bisa diganti, maka yang perlu kita tambahkan adalah jumlah baut atau diameter baut ya. Itu catatannya ya. Oke, di sini oke, sudah aman. Tebal profilnya misalnya 3 mili, ini aman. Misalnya ya, ini tebal bisa lebih tebal, tidak mungkin bisa lebih tebal, maaf, karena profil sudah ada perhitungan dari rangka batang. Misalnya dapat profil berapa ya, paling kita bisa tambahkan baut seperti tadi. Oke, saya lanjut. Kemudian jarak baut. Jarak baut ini ada standar jarak baut, jarak antar baut ya. Ini maksudnya jarak antar baut nih, jarak J ini nih. Jarak antar baut ada standarnya, yaitu 3 kali diameter dari baut. 3 kali ini diameter baut yang kita gunakan 30 ya. Jadi jaraknya 30 mili atau 3 cm ya. Oke. Kemudian jarak baut ke ujung plat atau K. Di sini ya, ini ya, ke ujung plat ya. Kira-kira seperti ini. Ini misalnya seperti ini ya, ke ujung plat. Oke. Oke. K ya sama dengan 1,5 kali diameter baut. Ini 1,55 dikali ini diameter baut. Nilainya dari mana bisa dilihat? Dari ini jumlah ini ya, hasil kalinya ya, untuk jarak baut ke ujung plat sama dengan 15 mili atau 1,5 cm. Jadi jarak ini ada 15 mili. Berarti jarak antar baut ini 15 tambah 15 berarti 3 cm atau 30 mili. Oke. Jadi kesimpulannya di sini, beban yang terjadi adalah 6 ya, 6000 kilo. Cek kekuatan baut yang digunakan, aman. Mutu baut A307, tegangan geser izin baut 960, tegangan tarik izin 1600, jumlah baut yang digunakan 16 set, tegangan yang diizinkan yaitu 928, tegangan yang terjadi adalah 477,71. Kemudian cek tebal pelat penyambung, aman. Tebal pelat penyambung yang digunakan 5 mili, tegangan izin dari pelat penyambung 1600, tegangan yang terjadi 750. Kemudian cek tebal profil, aman. Tebal profil sama tebal profil yang digunakan 3 mili, tegangan izin profil adalah 1600, tegangan yang terjadi 1250 kg per cm per segi. Kemudian jarak baut, jarak antar baut adalah 30 mili, jarak baut ke ujung plat 15 mili. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.